Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, buku Durar Ramadhaniyah yang sedang kita baca selama bulan Ramadan ini, insyaallah taala saya kebagian mendapat judul Ramadan Fursah Litaghayyur. Bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk berubah. Ramadan adalah kesempatan kita untuk berubah. Jika tidak berubah di bulan Ramadan ini, kapan lagi kita berubah? Jika kita tidak beramal soleh pada bulan Ramadan ini, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Ketika kita membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan-ketaatan selama sebulan penuh, ini menjadi momen penting yang menjadikan kita terbiasa untuk melakukan hal tersebut di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berubah? Oleh karena kesempatan-kesempatan di bulan ini untuk merubah diri kita, untuk memperbaiki diri kita sangat terbuka luas. Misalnya kesempatan itu kita maklumi bahwa Ramadan ini atmosfer ibadah pada kaum muslimin ini sangat kental. Bagaimana masjid-masjid penuh, bagaimana orang-orang memperhatikan sholat berjamaah lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka kalau kita tidak berada dalam reng-rengan mereka, tidak termasuk dalam golongan mereka, maka kita adalah orang-orang yang sangat merugi. Ketika orang-orang berlomba, ketika orang-orang berbondong-bondong melaksanakan ibadah tilawah Al-Quran, kita malah bersantai-santai, tidak seperti mereka, tidak pergi ke masjid seperti mereka, tidak banyak beribadah seperti yang lainnya, maka kita berada dalam kerugian yang nyata. Maka kata mu'alif di sini, dengan suasana Ramadan yang semacam itu, kita sangat terbuka untuk berubah dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu. Kita banyak hadir di masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah. Fa yata'allaqu qalbuhu bil masajid. Dengan seringnya kita datang ke masjid, ke majelis-majelis ilmu, banyak melangkahkan kaki kita ke masjid, menunggu sholat, setelah sholat ini, semua akan menjadi momen penting, menjadi sarana penting untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Bagaimana tidak berubah ketika kita melakukan hal-hal semua itu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ar-ribat, kalau orang melakukan semua itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Tidakkah kalian mau aku beritahu tentang perkara-perkara yang akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah, kami mau.
Kemudian Rasulullah menyebut sejumlah perkara yang akan mengangkat derajat dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Yang pertama kata beliau, isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu meskipun dalam cuaca yang tidak enak bagi kita. Mungkin cuaca dingin, tapi kita tetap menyentuh air yang dingin itu. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keutamaan berwudu. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid. Wa intizarus shalah ba'das shalah. Menunggu salat setelah salat. Kita rindu dengan salat yang 5 waktu. Kerinduan itu ditandai dengan bersegera ke masjid, kemudian tidak segera keluar dari masjid setelah salat. Kemudian ditandai juga dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Kata Rasulullah, semua itu ar-ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Tadi 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah itu sama dengan orang yang berjaga di perbatasan, yang berjaga-jaga supaya musuh tidak masuk ke wilayah kaum muslimin. Itu pahalanya besar. Perbuatan-perbuatan yang tadi dilakukan itu sama dengan berjaga-jaga, menjaga musuh dari luar supaya tidak masuk ke wilayah kaum muslimin. Kenapa sama dengan berjaga-jaga? Kalau ketika peperangan seolah-olah menjaga musuh-musuh masuk ke kaum muslimin, amalan-amalan tadi sama dengan menjaga syaitan masuk kepada hawa nafsu kita, menguasai kita, gara-gara kita melakukan hal-hal yang berat tadi, berwudu ketika kesulitan, kemudian banyak melangkahkan kaki ke masjid, lalu banyak menunggu salat setelah salat. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang di masjid, ini juga sebuah sarana perubahan yang besar. Ketika kita banyak berkumpul dengan orang-orang saleh, kita memperhatikan salat berjamaah di masjid. Di sini ada 2 yang bisa menjadi sarana perubahan kita. Yang pertama, berkumpulnya dengan orang soleh. Kemudian yang kedua, solatnya itu sendiri adalah sarana perubahan. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh di masjid, orang-orang yang beribadah di masjid, belum lagi berkumpulnya di mana? Berkumpulnya di tempat yang paling mulia. Berkumpulnya dengan orang soleh, kemudian berkumpulnya juga di tempat yang paling dicintai oleh Allah, kemudian juga berkumpulnya dalam rangka ibadah lagi, dalam rangka salat. Ditambah lagi malaikat mendoakan mereka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ketika orang berangkat ke masjid, terus malaikat mendoakan ampunan untuk mereka. Maka ini bagaimana tidak merubah kumpulan bersama orang-orang soleh dalam suasana ibadah seperti itu. Dan kita sudah sama-sama tahu bagaimana pengaruh berkumpul dengan orang soleh terhadap kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana juga bahaya berkumpul dari orang-orang jahat, orang-orang yang durhaka terhadap keburukan-keburukan kita. Dari berkumpulnya saja ini momen penting yang bisa merubah kita. Belum lagi dari salatnya itu sendiri. Salat itu sendiri min a'dhami asbabit taghyir. Dia juga adalah sarana perubahan yang sangat agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, dia itu salat malam, suka salat malam, tapi paginya nyuri. Katanya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini salat malam, malam harinya salat tahajud, tapi pagi harinya dia nyuri. Apa kata Rasulullah SAW? Innahu satanhahu ma taqul. Salat itu akan mencegahnya dari apa yang kalian sebutkan tadi itu. Mungkin perlu waktu. Ketika dia salat terus menerus mungkin dia masih mencuri, akan tapi kalau dia benar-benar salat karena Allah, dia memperhatikan syarat dan rukunnya, memperhatikan kehusuan, kemudian
sholat itu pasti akan mencegah dia dari kemungkaran tersebut. Bisa jadi sekarang belum berubah itu karena kurang memperhatikan kualitas sholatnya, akan tetapi jangan celah sholatnya. Sholatnya pasti mencegah dari kemungkaran. Mungkin berproses, bertahap, kemudian terminimalkan kemaksiatan tersebut. Kalau dia tidak sholat, mungkin bukan hanya mencuri, tapi juga berzina, memperkosa, dan yang lainnya. Akan tetapi ini sudah terminimalkan karena sholatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin berdusta ketika mengatakan innallaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian hal yang kedua, kesempatan emas untuk berubah di bulan Ramadan ini juga, inna Ramadan fursah 'azimah lil intisar ala hawa nafsi wa tarwidiha wa gharsi fadaili ulya fiha. Bahwa Ramadan ini kesempatan yang besar untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Kita dilatih di bulan Ramadan ini mengalahkan hawa nafsu kita. Lihat bagaimana kita punya keinginan untuk makan, punya keinginan untuk minum, padahal makan dan minum itu adalah sesuatu yang halal. Tapi kita tinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkannya. Maka nanti di luar bulan Ramadan kita juga berani, terlatih untuk meninggalkan apabila memang hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlatih untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yang halal saja sekarang kita bisa meninggalkannya. Yang halal, makan, minum, menikah maksudnya berjima dengan istri, ini kita tinggalkan padahal semua itu halal. Yang halal saja kita mampu untuk meninggalkannya, apalagi yang haram. Ini sarana perubahan yang sangat penting. Kita berani meninggalkan makan, minum meskipun tidak ada orang. Ini juga melatih kita untuk senantiasa diawasi, muraqabah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita. Meskipun tidak ada orang, kita tinggalkan, tidak berani makan, tidak berani minum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Ketika kita punya muraqabah di bulan Ramadan ini, maka muraqabah ini terus tertanam sampai seumur hidup. Ketika kita punya muraqabah ini, maka kebaikan yang sempurna telah kita miliki. Tingkatan agama tertinggi pada diri kita berhasil kita dapatkan, yang disebut dengan ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah senantiasa melihat kita, dan ini terlatih di bulan Ramadan ini. Kita ternyata bisa memiliki perasaan muraqabatullah itu di bulan Ramadan. Tidak berani makan, tidak berani melakukan hal-hal yang membatalkan puasa meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar kita. Kemudian hal yang lainnya yang keberapa? Ketiga mungkin, bahwa bulan Ramadan ini la fursah kabirah lil intisari alal adatis sayyi'ah allati tusaitiru alal abdi. Bahwa bulan Ramadan ini juga merupakan kesempatan untuk mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang biasa dilakukan dari keburukan-keburukan di bulan Ramadan. Bisa kita safi, bisa kita tinggalkan. Biasa berkata-kata kasar, biasa berkata jorok. Kita tahu berkata-kata jorok, berkata-kata kasar, bertengkar dengan yang lain itu akan mengurangi pahala saum kita. Kita terlatih untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang biasa, sebagian orang yang biasa merokok, di bulan Ramadan ini terminimalkan merokoknya. Coba, biasanya merokok itu pagi sudah merokok, nanti selang 1 jam 2 jam merokok lagi, terus menerus merokok seperti itu. Meskipun dia menganggap rokok itu makruh, tapi dalam prakteknya seolah-olah rokok itu wajib. Karena terus menerus, lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Tapi di bulan Ramadan ini dari subuh sampai maghrib dia bisa untuk meninggalkan rokok tersebut. Sesungguhnya ini kesempatan emas, bagaimana kata Syekh Utsaimin, bulan Ramadan itu adalah kesempatan emas bagi para perokok untuk meninggalkan benda yang buruk tersebut. Karena dia bisa menjaga dari subuh sampai maghrib. Maka seharusnya dia juga bisa menjaganya dari maghrib sampai subuh.
Maka ini kesempatan untuk meninggalkan bagi para perokok. Di sini insya Allah tidak ada. Nggak ada kan? Nggak ada yang kelihatan maksudnya kan? Wallahu alam kalau di belakang layar. Mudah-mudahan tidak ada. Jangan sampai justru kesempatan Ramadan ini ada sebagian orang, sebagian oknum kesempatan Ramadan ini justru untuk memperjuangkan tentang kehalalan rokok. Allahumma musta'an. Di bulan Ramadan berjuang tentang kehalalan rokok. Yang lain berjuang untuk meninggalkan rokok, ini tentang kehalalan rokok. Kemudian yang lainnya, inna fi Ramadan fursah litaghyiri adatil akli wasyurb wal israfi fiha wat tafannuni fi i'dadil at'imah wal masyrubat. Bahwa bulan Ramadan ini juga kesempatan untuk merubah pola makan dan minum kita. Tidak berlebihan. Bagaimana Ramadan ini mengajarkan kita tidak berlebihan. Kita makan hanya 2 kali, subuh dan maghrib saja, juga tidak banyak yang kita makan. Itu sepatutnya yang kita lakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun pada prakteknya ada orang yang tidak memanfaatkan Ramadan ini untuk menjaga makanan dan minumannya. Justru ketika Ramadan makanan dan minumannya malah semakin banyak, semakin boros, semakin israf. Ini tidak sesuai dengan tujuan diadakannya ibadah Ramadan ini. Wa tafannun fi indalil at'imah wal masyrubat. Ini juga seharusnya kesempatan emas. Tidak banyak-banyak memikirkan bagaimana berkreasi dalam bab makanan, bab minuman. Yang penting bisa berbuka, yang penting bisa sahur. Nabi SAW walaupun dengan air putih. Ini ajaran yang benar dalam syariat, bukan mengada-ngada dalam bab makanan, bab minuman. Nah, ini di dalam bulan Ramadan dilatih dengan hal seperti itu, maka di luar bulan Ramadan juga perhatian kita bukan kepada hal-hal yang seperti ini, bukan hal-hal kulineran yang mengada-ngada, bahkan terkadang karena berlebih-lebihannya dalam bab makanan dan minuman ini, bukan untuk memenuhi kebutuhan kita karena lapar dan minum, tapi bagaimana memuaskan hawa nafsunya, sehingga sebagian penjual-penjual makanan itu bukan lagi menyiapkan makanan dan minuman itu dari segi rasa, kan, tapi juga ditambah dari segi kreasi-kreasinya supaya orang puas untuk makan minum. Bagaimana suasananya dibuat, bahkan ada yang keterlaluan sampai bagaimana suasana rumah makan itu seperti suasana di WC. Tempat makannya seperti gayung, nanti tempat sayurnya seperti buat buang air besar, air kecil. Bagaimana berkreasi, saking orang himmahnya itu untuk kepuasan makanan dan minuman. Dan Ramadan itu adalah momen penting bagaimana merubah perhatian kita bukan untuk hal tersebut, akan tetapi untuk kebahagiaan di akhirat. Dan yang terakhir di penyusun kitab mengingatkan, wahdar ya Abdullah minal insigali bi wasailit tawasul al-ijtimai. Ingatlah wahai hamba-hamba Allah, jangan sampai kita dibuat sibuk oleh medsos, kemudian menghabiskan waktu kita untuk scroll status-status di medsos, di Twitternya, di Instagramnya, di status-status WA dan seterusnya. Kemudian kita melupakan hal yang lebih bermanfaat bagi kita di bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran, ibadah, membaca-baca yang bermanfaat. Dan tentunya ini bermanfaat bukan hanya di bulan Ramadan saja, begitu juga berlanjut perubahan ini sampai keluar bulan Ramadan. Wallahu ta'ala, saya nggak tahu ini mungkin terlalu lama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.